Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Quba Joglo, Jakarta Barat. Terima kasih Ustadz Saifuddin Juhri yang sudah mengimami kita malam ini. Indah sekali suaranya dari surah Al-Baqarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Quba, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini malam kedua Ramadan 1442 Hijriah. Tadi adalah hari pertama kita melakoni puasa tahun ini. Alhamdulillah lancar, sehat. Semoga Allah menerima ibadah kita dan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan sebulan ke depan. Tema kita malam ini adalah Ramadan, momentum atau sarana memperbaiki diri, dan ketentuan dari Majelis Ulama, ceramah tidak boleh lebih dari 15 menit. Insya Allah saya nggak lebih. Ya, jadi sebentarlah duduk sejenak, nggak usah pulang. Jamaah yang saya cintai, sering ada ungkapan begini, Pak, kapan mau hidup bener? Antar aja dah puang haji. Atau, si Fulan hebat ya. Pulang haji berubah dia. Iya dong, sudah haji. Ada juga dan memang fakta beberapa orang berubah menjadi baik sepulangnya dari umroh. Dan memang tidak salah. Dan itu kita syukuri. Karena haji dan umroh, dua ibadah yang menjanjikan diampuni dosa-dosa. Sehingga ketika pulang, seolah-olah mulai dari nol. Sama dengan pom bensin. Mana hadisnya? Al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari umroh ke umroh itu menghapus dosa. Kalau haji, man hajja lam yarpus walam yapsuk. Roja'a kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji, tidak ropas, tidak pusuk, dia pulang keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Masya Allah. Disamakan dengan bayi baru lahir. Sehingga kemudian ada istilah kemabruran haji itu kelihatan setelah seseorang pulang dari haji, berubah jadi baik atau tidak. Namun kita tahu umroh dan haji tidak mudah. Tidak semua orang bisa karena butuh biaya dan persyaratan administrasinya juga cukup mahal. Apalagi sekarang antriannya makin panjang. Kalau jemaah Quba daftar sekarang 23 tahun lagi baru berangkat. Belum nambah 2 tahun belakangan gak berangkat lagi. Nah, padahal ada satu ibadah yang sama dengan umroh dan haji
sama-sama mengampuni dosa, tapi tidak perlu biaya. Dan bukan kita yang datang, kalau haji dan umroh kita yang datang. Kalau ini dia datang menghampiri kita. Itulah Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Muttafaq alaih. Di hadis yang lain, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Kalau dua hadis ini kita padukan, maka artinya menjadi siapa yang puasa Ramadan di siang harinya dan qiyamu Ramadan di malam harinya, kita menyebutnya dengan tarawih. Imanan, landasannya iman semata-mata karena Allah, wahtisaban, dan ihtisab, betul-betul mencari ridho Allah semata, berhitung-hitung, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sama dengan umroh, sama dengan haji, tapi nggak keluar biaya, nggak harus ngantri, nggak bikin paspor, nggak ngurus visa, nggak harus suntik meningitis, nggak perlu divaksin, dan nggak ngantri. Dan tidak hanya bagi yang mampu, tapi semua kebagian. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Oleh karena itu, momentum memperbaiki diri semestinya bukan hanya umroh dan haji. Tidak perlu ada ungkapan, "Tar aja dah gue hidup bener kalau udah pulang haji." Nggak perlu. Karena Ramadan pun berfungsi mengampuni dosa-dosa, maka kita bisa menjadikan Ramadan momentum untuk memperbaiki diri kita. Bukankah di bulan Ramadan kita diajari menjadi orang yang taat kepada Allah? Bapak Ibu, bayangkan 1 menit kalau sudah subuh nggak berani kita minum air ini. Demikian juga 1 menit kalau belum maghrib tidak berani kita minum air. Padahal cuma 1 menit. Begitu disiplinnya kita, begitu hebatnya kita. Siang hari Ramadan, kita di ruangan kantor, tidak ada orang lain, sepi, ada makanan dan minuman di depan kita, udara di luar panas, kita sangat haus. Tapi kita tidak berani mencolek makanan dan minuman itu. Kenapa? Ada sebuah kekuatan yang menghalangi kita untuk tidak makan dan minum siang hari Ramadan. Itulah kekuatan iman. Jika ini terbawa 11 bulan ke depan, alangkah indahnya kita. Kalau kita masih menjabat, ketika harus menandatangani sesuatu yang tidak jelas, tangan akan terhenti. Seperti terhentinya untuk tidak makan dan minum siang hari Ramadan. Ketika harus menerima sesuatu yang tidak jelas, yang tidak halal, syubhat bahkan haram, tangannya akan terhenti seperti terhentinya untuk tidak minum dan makan siang hari Ramadan. Allahu Akbar. Momentum menjadi perubahan yang lebih baik. Kita menjadi orang yang begitu taat pada aturan Allah. Ya, demikian juga kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Coba bayangkan, makanan itu makanan kita, minuman kita halal. Tapi kita tidak berani memakannya siang hari Ramadan. Jika ini terbawa 11 bulan ke depan, insya Allah kita tidak berani melakukan perbuatan yang diharamkan Allah atau maksiat kepada Allah. Maka momentum perubahan menjadi baik Bapak Ibu, bukan hanya umrah dan haji, tapi juga Ramadan. Saya ingin mengajak kita, termasuk saya di dalamnya, mari kita jadikan Ramadan sebagai sarana memperbaiki diri untuk lebih taat kepada Allah. Sebagaimana taatnya kita di bulan Ramadan, untuk lebih taat kepada Allah menjauhi maksiat, sebagaimana kita tidak berani melakukannya di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, ada amal-amal sederhana yang kalau kita lakukan, ini nilainya luar biasa.
Masih ada kaitan dengan umroh. Apa itu? Ada kebiasaan kita yang kurang baik, yaitu sering tidur habis subuh. Padahal, jangankan dari tinjauan kesehatan bahwa itu sangat tidak baik. Dari sudut pandang dalil, ada satu amal yang sangat sayang, andaikan kita lewatkan. Padahal ini amal sederhana. Bunyi hadisnya begini, man shallal fajra jama'atan, thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu asyams, fasalla fihi rak'atain kana ka ajril haji wal umrah tamatan. Rawahu Tirmidzi. Man shallal fajra jama'atan, siapa yang sholat subuh berjamaah. Yang dimaksud subuh berjamaah itu subuh berjamaah di masjid dengan imam yang pertama. Jadi nggak begini, saya juga berjamaah Ustaz, tapi dengan anak istri di rumah, nggak masuk. Yang dimaksud berjamaah itu dengan di subuh di masjid, berjamaah subuh di masjid dengan imam yang pertama. Jadi bukan sama-sama terlambat terus bikin jamaah baru, bukan. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dengan imam yang pertama, tsumma yaq'udu yadhkurullah, lalu duduk berzikir kepada Allah. Berzikir ini bisa baca Quran, bisa baca doa, bisa istighfar, bisa dengar pengajian, bisa dengar orang baca hadis, bisa mendengarkan Quran, bisa merenung mengingat dosa-dosa. Pokoknya zikir. Asal jangan tidur. Atau jangan main badminton. Duduk berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Kira-kira berapa menit? Mungkin sekitar 40 menitan lah ya. Selesai sholat subuh, duduk berzikir sampai terbit matahari. Setelah itu tunggu sejenak. Karena tidak boleh sholat di saat matahari terbit. Ada 3 waktu yang tidak boleh sholat, tidak boleh menguburkan mayit. Matahari terbit, matahari di atas kepala, dan saat matahari terbenam. Duduk sejenak. Kalau di Madinah biasanya 15 menit jaraknya. Kalau di Masjidil Haram itu 10 menit. Duduk tunggu sejenak. Setelah matahari terbit tunggu sejenak. Fasalla rak'atain, lalu sholatlah 2 rakaat. Nabi SAW tidak menyebut apa nama sholat ini. Jadi kalau ada yang menyebut itu sholat syuruk, sholat isyraq, sholat tulu, itu hanya penamaan saja. Kalau dari kanjeng Nabinya nggak diberi nama. Kemudian sholat 2 rakaat. Kana ka ajril haji awil umrah tamatan. Laksana pahalanya seperti umroh, sempurna. Nggak keluar biaya, nggak keluar duit, nggak ngurus paspor, nggak ngurus visa. Duduklah sejenak di masjid habis subuh, sampai matahari terbit, sambung dengan sholat 2 rakaat, itu senilai umroh. Sederhana, tapi nilainya luar biasa. Di bulan Ramadan, kebiasaan buru-buru pulang habis subuh untuk tidur, tahanlah sejenak. Ya kalau mau tidur agak siangan dikit lah, jangan habis subuh banget. Gapai dulu pahala umrohnya. Dan ini bukan hanya berlaku di bulan Ramadan. Ya, apalagi kita yang sudah pensiun. Ini bisa dia lakukan, diamalkan setiap hari. Inilah Ramadan sebagai momentum perbaikan diri. Jamaah yang saya cintai, semoga Ramadan yang kita lakoni benar-benar mampu menghadirkan ampunan Allah kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang butuh dengan ampunan. Kita adalah orang-orang yang biasa melakukan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Maka kita sangat butuh dengan ampunan. Dan ampunan Allah itu hadir manakala kita puasa dengan baik, melakukan tarawih dengan baik. Ya, jangan kabur kalau belum selesai. Ya, ikuti sampai imam betul-betul selesai. Dan insya Allah bukan cuma kita mampu mengampuni dosa-dosa dengan Ramadan ini, tapi juga menghadirkan target yang lebih besar lagi, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita mampu menggapai ketakwaan. Bukankah dengan ketakwaan Allah menjanjikan dimudahkan segala urusan kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, buah dari puasa yang dilakukannya, Allah akan mudahkan segala urusan. Urusan apa? Urusan apa saja. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan rizki, urusan anak, urusan jodoh anak. Urusan apa saja Allah akan mudahkan manakala kita mampu menggapai ketakwaan.
dengan Ramadan yang kita lakoni salah satunya. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan jalan keluar, solusi, alternatif dari setiap problem yang dihadapi. Dan di atas segalanya disediakan surga. Uiddat lil muttaqin. Semoga kita mampu menggapai ketakwaan, buah dari Ramadan yang kita lakukan, di samping diampuni dosa-dosa kita, dan juga kita jadikan momentum terbaik untuk memperbaiki diri kita. Allahumma ij'alna mu'minina haqqa, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.